Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali Allah kumpulkan di majlis An-Nur, majlis yang mulia, majlis yang agung. Kita doakan sahibul majlis akhina fillah Ustaz Muhammad Fitriyadi selalu diberi kesehatan oleh Allah, selalu diberi keafiatan oleh Allah, dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan senantiasa diberi keistiqomahan membimbing kita di jalan yang diridai oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Beserta keluarga beliau, beserta siapapun yang hadir di majlis ini, membantu dengan majlis ini. Mudah-mudahan Allah meluaskan rezekinya, mudah-mudahan melapangkan dadanya, menerima semua amal-amal ibadahnya, mengampuni dosa dan kesalahannya. Amin ya rabbal alamin. Sebulan yang lalu dibahas tentang bagaimana memelihara mata dan lidah daripada sekalian anggota, sampai kepada sabda baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an-nadhratu sahmun masmumun min siham iblis al-marjumi li'anna tad'u ila al-fiqri wal fiqru yad'u ila zina. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan di dalam hadis ini, memandang perempuan itu seperti panah yang beracun, ya, perempuan yang bukan mahrim, memandang dengan syahwat, ya. Seperti kata Nabi, panah yang beracun daripada panah-panah iblis yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sesungguhnya dia menggerakkan pikiran, memandang itu sehingga tergerak pikirannya atau syahwat dan membawa kepada perbuatan zina. Bisa zina mata, ya, bisa. Makanya orang yang bisa menahan pandangannya daripada sesuatu yang dimurkai oleh Allah, dia akan merasakan lezatnya di dalam setiap ibadah. Ibadah baca Al-Quran, ibadah sholat, ibadah berzikir, hadir majlis dan lain-lainnya. Itu disebutkan di antara dia bisa memandang, bisa menahan daripada pandangannya untuk tidak memandang yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa tahun yang lalu ada cerita yang viral, ya, di negeri Inggris. Ada seorang muslim pemuda, dia sudah berkeluarga. Jadi pemuda ini disebutkan masuk lift dengan seorang perempuan. Perempuan ini sengaja dia berpenampilan, berpakaian supaya menarik orang. Jadi pakaiannya supaya dilihat orang. Tapi pemuda ini dalam lift tunduk, tidak mau memandang. Kata perempuan, kenapa ini laki-laki? Biasanya setiap orang yang melihat saya pasti memandang, pasti lama memandangnya, pasti dia terkesima. Maka ditundukkan wajahnya, tidak dia memandang dengan perempuan, sampai disebutkan terbuka lift itu, keluar laki-laki tadi. Didatangi sama perempuan tadi, marah dia. Kenapa engkau? Tersinggung saya, katanya. Kok tersinggung? Ada apa, kata laki-laki tadi? Saya merasa tersinggung karena engkau dari masuk lift sampai keluar lift tidak ada memandang dengan saya. Maka laki-laki tadi mengatakan, mohon maaf wahai seorang perempuan, aku tidak ingin memandang engkau karena menjaga kehormatan engkau. Aku sudah punya istri, aku sudah punya anak, maka pandanganku hanya kepada wanita yang dihalalkan oleh Allah. Kaget perempuan tadi. Dia bilang, kalau begitu aku boleh minta nomor telepon, katanya. Wah, bahaya lagi minta telepon ini. Maka kata laki-laki tadi, baik, tapi dikasih nomor telepon ustaznya, gurunya. Dikasih. Akhirnya hadirin oleh hadirat, perempuan
Muhammad tadi nelpon, nanya, bertanya tentang Islam, bagaimana akhlak Nabi Muhammad. Maka disebutkan setelah beberapa minggu wanita tadi mengucap syahadat, dia bersaksi masuk Islam dan dia menutup dirinya dengan hijab. Subhanallah. Ya, Pak. Dengan apa? Dengan laki-laki tadi mengatakan, saya tidak mandang karena menghormati engkau. Siapa yang ada bisa di live berduaan, pakaian dengan itu, tapi dia tundukkan wajahnya, tidak mau dia menjaga dia. La ilaha illallah. Dan ulun ada mendengar satu cerita di India itu ada ahli hadis ya. Umur beliau itu meninggal 138 tahun. Pokoknya hadis-hadis dihafal semua, Bukhari, Muslim dan lain-lain. Dan beliau itu sampai di umur 138 tahun itu dijaga oleh Allah pandangannya. Artinya baca kitab, membaca Al-Quran, melihat dengan jelas. Ditanya sama salah satu orang, ya Syekh, engkau diberi Allah keistimewaan. Nah, dengan istimewa sudah 100 tahun lebih masih dengan baca kitab, baca Al-Quran dengan mudah. Amalannya apa? Kata beliau, saya tidak punya amalan yang hebat. Cuma saya seingat saya mulai dulu saya tidak pernah memandang wanita yang bukan muhrim. Tentunya mandang dengan syahwat atau mandang ini. Kalau nazratul ulya itu kan dimaafkan. Pandangan pertama adanya melihat, kemudian palingkan. Tapi kalau melihat, masya Allah, alhamdulillah, lain lagi itu. Ya, nah, subhanallah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita pandangan ini untuk memandang yang bagus, ya, memandang ibadah. Disuruh kita memandang yang menjadi pahala, seperti memandang Ka'bah, Baitullah, ya. Jika disebutkan apa? Allah turunkan 120 rahmat di Masjidil Haram. 60 rahmat bagi orang yang sholat, 40 rahmat bagi orang yang tawaf, 20 rahmat bagi orang yang memandang Baitullah. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah izinkan kita semua bisa sampai ke sana. Amin. Ya Rabbal Alamin. Melihat Baitullah, ya, syiar yang luar biasa. Nah, pandangan kita ini senantiasa jadikan nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita untuk mengingatkan kita kepada yang memberi nikmat. Kita bisa memandang, ini nikmat. Kita bisa mendengar, ini nikmat. Kita bisa berucap, ini nikmat semuanya. Jangan sampai nikmat ini terhijab, terdinding kepada yang memberikan nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka menjaga dengan pandangan ini. Di Sudan, ya, kami dulu pernah transit di daerah negeri Sudan. Itu di Sudan itu ada salah satu ulama. Beliau itu sampai sekarang disebutkan tidak membuka matanya sebelah. Maaf ya, bukan buta, memang ditutup. Kata orang, ya Syekh, kenapa tidak? Tidak, katanya. Aku tidak buka mata ini untuk dunia. Sengaja tidak dibuka beliau, menjaga daripada pandangan matanya. La ilaha illallah. Berapa banyak mata kita memandang sesuatu yang tidak bagus, memandang sesuatu mungkin yang diharamkan oleh Allah, dan mudah-mudahan tidak diharamkan mata kita memandang wajah Nabi Muhammad nanti. Amin ya Rabbal, amin ya Rabbal Alamin. Ya, pandangan yang kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala diizinkan untuk bisa memandang wajah Rasulullah. Kita melihat, wailun liman lam yarani yaumal qiyamah. Celaka ya Aisyah, orang yang tidak bisa melihat wajahku hari kiamat.
Kata Sayyidah Aisyah, siapa yang Rasul? Orang yang tidak bisa melihat wajah engkau nanti hari kiamat. Kata Nabi, man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Ketika namaku disebut dia tidak bersolawat. Allahumma shalli ala Muhammad. Tidak ada sesuatu yang paling indah setelah memandang zatnya Allah, yaitu memandang wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada Syekh Habib Zain, alangkah indahnya hidup ini andai dapat ku tatap wajahmu, dan pasti mengalir air mataku karena pancaran ketenanganmu. Allah, ya Rasulullah, ya Habibullah, tak pernah ku tatap wajahmu. Paling tidak kita mudah-mudahan mimpi Rasulullah hadirat. Ya, sebelum kita memandang wajah Nabi, Allah perkenankan, Allah izinkan kita bisa memandang wajah Nabi walaupun di dalam tidur kita. Amin ya rabbal alamin. Belum dikasih ijazah dulu oleh Habib Muhammad Al-Junaid. Barang siapa, kata beliau, sebelum tidur membaca 2 bait syair ini dalam keadaan wudu, insya Allah dia akan mimpi dengan baginda Nabi Muhammad. Laitahu khassani bi ru'yati wajhi zala an kulli man ra'ahu syaqat. Syair ini diulang sebelum tidur. Laitahu khassani bi ru'yati wajhi zala an kulli man ra'ahu syaqat. Laitahu khassani bi ru'yati wajhi zala an kulli man ra'ahu syaqat. Diulang sama. Insyaallah ketika kita tidur nanti hadir baginda Nabi Muhammad di dalam tidur kita. Itu baitnya 2 syair ya. Laitahu khassani bi ru'yati wajhin zala an kulli man ra'ahu syaqat. La ilaha illallah. Wajah Nabi Muhammad wajah yang sangat indah. Allahumma shalli ala Muhammad. Wajah yang Allah, kalau sudah memandang wajah Nabi, zala an kulli man ra'ahu syaqat, akan hilang semua kegundah gulanaan, akan hilang semua perasaan yang tidak enak. Itu dalam mimpi bagaimana orang yang memandang wajah Nabi SAW secara yang nyata, orang yang langsung berjumpa dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Maka apabila kita ingin melihat wajah Nabi Muhammad, jaga pandangan kita, jaga pandangan kita. Kemudian disebutkan, dan juga pelihara lidah daripada berdusta. Ya, di kitab ini jangan sampai lidah kita ini berdusta. Al-mu'min la yakdzib, kata Nabi. Orang iman itu tidak mungkin dia berdusta. Tidak mungkin berdusta. Ya, dengan bagaimanapun. Karena berdusta ini begayaan tetap dosa. Dia menggayai anak. Ayo, ada hantu, berdosa tuh. Hantunya ada. Ya orang ketujuh rajin mama ini ya. Karena anaknya nangis. Ayo, ada kodok, kodoknya ada. Itu berdosa bu, itu sama aja. Anak kata-katanya dia. Ayo jangan nangis kalau ada kodok. Nah kalau ada tuh kan, kalau lagi ada katanya. Ini ayo ya ada kodok, kodoknya ada. Jangan menangis, ada tikus, tikusnya ada. Itu kan mendustai anak. Itu dustai anak kata boleh. Lagi di bandara, ayo jangan nangis. Ada macan, pas macannya datang sudah. Nah jangan. Jadi kata boleh kita berdusta itu walaupun bercanda. Ya, tidak boleh. Nah, memang ada dusta yang dibolehkan ya, ketika darurat seumpamanya. Ada orang seumpamanya singgah ke rumah kita, hendak berkelahi, jam parang bang ya, kok ada bisi parang, boleh itu berdusta. Parang kan ada jerit, ada yang jangan banget, iya, jangan.
Jadi jangan berdusta ya. Kemudian menjaga jangan mengumpat, ngerasani ya, membicarakan kejelekan orang ya. Kemudian mencela, tidak boleh kita mencela orang, menghina orang. Makanya kata Nabi, aku diutus tidak untuk mencela, aku diutus tidak untuk menghina siapapun. Nabi tidak pernah menghina makhluk, binatang, makanan sekalipun, tidak pernah ya. Kemudian mengadu asah, namimah, mengadu domba. Ini jaga lisan kita daripada perbuatan-perbuatan ini. Kalau bulan Ramadan ini termasuk muhabitot, artinya yang menggugurkan pahala puasa. Dijaga lisan kita ini ya, apalagi ibu-ibu khususnya kepada anak itu sangat dijaga karena menjadi doa. Jadi doa. Jadi kalau ibu itu mengucap sesuatu kepada anak itu jadi doa buat anak kita. Jangan sekali-kali kita bilang anak saya itu goblok. Ada orang minta banyak, Pak Ustaz minta air, anak saya kok goblok. Waduh, Bu, jangan digoblok-goblokin, Bu. Anak sampean tidak goblok, anak sampean cuma belum dapat aja. Minta aja kepada Allah supaya diberi oleh Allah kecerdasan. Jangan ya. Karena ucapan itu menjadi doa. Makanya ulun sering nyampaikan Bu Ai, kenapa kadang-kadang anak-anak itu kalau dia dibawa ke pasar selalu pengen beli mainan. Karena ibunya, anaknya dibawa ke pasar, ini dia bilang ke pasar pasti nukar mainan. Nah disambat pasti bang, lihat ya, ini bilang nukar pasar ya pasti nukar mainan. Mamanya nyambat pasti ya pastinya mainan terus. Mamanya bang nyambat pasti, orang jangan dipastikan ya, jangan didoakan. Ini bila minum makan es krim pasti batukan ya. Nah, di badan pasti batukan, pas batukan anak pian. Orang jangan. Jadi doa yang bagus-bagus saja ya. La ilaha illallah, firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ala la'natullahi 'alal kadzibin. Bukankah murka Allah atas orang-orang yang dusta? Ya. Jadi dulu dikisahkan ada orang yang hidup di rumahnya itu di atas sorangan. Jadi ini kampung, dia hidup di atas sorangan mungkin rumah. Suatu hari orang ini turun ke kampung teriak ya, orang kampung, ini di rumahku ada macan. Wah, ini orang kampung ada macan. Ayo kita tolongi, naik ke atas. Pas orang naik, mana macannya? Katanya dustahi kegayaan. Bah, ya orang kampung ini dustahi kita. Akhirnya esoknya, kayak itu laginya anak begayaan. Orang kampung, tolong ini macan datang. Naik lagi orang kampung. Ternyata didustai lagi. Ya Allah, ya orang kampung. Ini pendusta ini. Dia pengen bercanda tapi keterlaluan. Akhirnya beberapa hari teriak dia, ada macan. Di orang kampung biar aja dustainya. Pas macannya datang gitu. Akhirnya beberapa hari pasti dimakan macan. Nah itu gara-gara mendustai orang itu. Gara-gara mendustai. Maka jangan ya, Allah melaknat dengan orang-orang yang berdusta. Dan firman-Nya wala yaghtab ba'dukum ba'd. Jangan mencela setengah kamu akan setengahnya. Kalau ada orang yang mencela kita, jangan dibalas dengan celaan. Kalau ada orang yang melaknat kita, jangan dibalas dengan laknat. Maka disebutkan kalimat laknat itu naik ke atas langit, bisa turun kembali kepada yang melaknat atau kembali kepada yang dilaknat. Alhamdulillah ya, maka harus kita menjaga lisan kita. Kadang-kadang ada sabar
Saya kalau nyambat bungol tambuk meja. Nah itu tuh bagi santri gitu boleh lah. Bangsat meja, bungol meja pak. Iya atau bukalah itu jangan itu yang itu sudah. Nah, jangan. Jadi harus apa namanya apa tadi? Jangan mencela. Sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullul muslimi 'alal muslim haramun damuhu wa maluhu wa irduhu. Tiap-tiap orang muslim atas orang muslim haram darahnya, artinya tidak boleh dibunuh kecuali kisos ya, yang seperti di Saudi kalau membunuh dibunuh juga, itu kisos namanya. Memang ada hukuman di dalam syariat ya. Tapi kalau tidak kisos maka tidak boleh. Haram hartanya, tidak boleh mengambil harta daripada saudara kita. Haknya ada di dalam itu, tidak boleh kita ambil secara merampas, secara ghasab. Ya, ghasab itu apa namanya? Ya, merampas, mengambil. Karena itu haknya, hak orang muslim. Dan kemaluan, maksudnya kehormatannya. Nah, ketika kita mencela mereka, mencaci mereka, bisa menjatuhkan nama baiknya. Ya, jangan kita mencela. Peliharalah lidah itu daripada perkataan yang sia-sia, yang tidak berfaedah bagi dunia akhirat, seperti berlewat-lewat itu biar kita melakukan, bicarakan sesuatu yang tidak ada manfaatnya, dan berlucu-lucu yang mengetawakan kepada orang yang mendengarnya, supaya yang diketawakan ini direndahkan ya, merendahkan orang ya. Dan akan mendapat siksa di akhirat, seperti telah disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, peliharalah sekalian anggotamu itu dari segala pekerjaan maksiat besar ataupun kecil. Karena sekalian anggota itu nikmat pemberian Tuhan kepada kita, dan amanah yang diletakkan pada mata kita, mulut kita, hidung kita, tangan, kaki, perut, dan semuanya itu amanah, pemberian dari Allah yang harus kita gunakan sebaik-baiknya. Apabila kita gunakan dengan baik, maka amanah itu akan kembali kepada Allah, kembali kepada nikmatan yang kekal dan seperti itu. Maka tiap-tiap manusia itu bertanggung jawab nanti di hadapan Qadhi Rabbul Jalil. Qadhi itu yang hakim, yang menghukumkan, Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha mulia. Kemanakah engkau gunakan nikmat itu? Adakah kepada yang diridhai atau kepada yang haram? Semuanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita akan bertanggung jawab dengan apa yang kita lakukan di dunia ini. Ada kalanya digunakan kepada yang diridai oleh Allah atau yang diharapkan, na'udzubillah. Maka gunakanlah nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita ini untuk jalan yang diridai oleh Allah, supaya jadi pahala. Alhamdulillah diberi sehat, diberi waktu, kita gunakan untuk hadir majelis, kita gunakan untuk sholat, kita gunakan untuk bekerja, mencari nafkah yang halal. Maka semua itu mempunyai nilai yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Keterangan mengenai memelihara anggota zahir ini telah disebutkan di dalam risalah Mabadi Ilmu Tasawuf ya. Maka dari itu pesan beliau di dalam kitab ini
Pertama, hendaklah menjaga pandangan kita supaya mata ini menjadi mata yang nanti bisa memandang zat Allah, bisa memandang wajah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memelihara semua anggota tubuh kita. Mudah-mudahan Allah menjaga semua anggota tubuh kita. Tidak kita gunakan kecuali hanya kepada yang diridai oleh Allah. Tidak kita gunakan kecuali sesuatu yang menyenangkan hati baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat majlis malam hari ini ya Allah, berapa banyak kami memandang yang tidak bagus ya Allah. Berapa banyak kami memandang yang mungkin Engkau tidak ridho dengan pandangan itu. Maka kami bertobat ya Allah. Kami minta ampun ya Allah. Berkat majlis yang kami kumpul membaca salawat burdah, membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Kau izinkan mata ini memandang wajah Nabi Muhammad walaupun hanya dalam mimpi kami ya Allah. Izinkan malam hari ini ya Allah, di dalam tidur kami mimpi Nabi Muhammad, di dalam tidur kami berjumpa dengan Nabi Muhammad, melihat beliau dalam keadaan senyum kepada kami ya Allah, gembira kepada kami ya Allah. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rabb, peliharakan semua anggota tubuh kami ya Allah. Jaga semua anggota ini ya Allah, yang nanti akan menjadi saksi di hadapan Engkau, yang nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Engkau pada hari yang dikumpulkan kami di padang mahsyar, berhadapan dengan yang maha adil, berhadapan yang akan menghukum daripada segala apa yang dilakukan oleh hamba di muka bumi ini ya Allah. Ya Rahman, Ya Rahim, berapa banyak waktu yang kami lewati, perbuatan yang pernah kami lakukan, dosa dan kesalahan. Berkat majlis malam hari ini ya Allah, ampuni dosa-dosa dan kesalahan kami ya Allah. Maafkan segala kekurangan kami ya Allah. Terima semua amal-amal ibadah kami yang hanya sedikit ya Allah. Bersihkan hati kami ya Allah. Lapangkan dada kami ya Allah. Kabulkan segala hajat-hajat kami ya Allah. Hajat dunia dan hajat akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Allahumma ja'alna min ahlil khair, wa ahina fi khair, wa anshurna ma'adil khair. Allahumma ja'alna wa iyyakum min khiyari ummati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ahdina bihudak, waj'alna mimman yusari'u fi ridhak, wa la tuwallina waliyan siwak, wa la taj'alna wa dhurriyyatina mimman khalafa amraka wa asaka. Subhanallah wa ni'mal wakil, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ya muhawwil al-ahwal, hawwil ahwalana wal muslimin ila ahsanil hal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Aku minta ridha. Mudah-mudahan kita dipertemukan di bulan akan datang di peringatan Maulid baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin.